Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Ini, Bu. Kalau nanti misalnya suaranya nggak terdengar atau kurang jelas, bisa apa itu? Bisa kabarin saya lagi, langsung ngomong aja. Terus untuk presensinya hari ini kita pakai Google Form lagi. Karena lumayan banyak materinya hari ini, jadi daripada sampai materinya, jadi lebih baik kita lanjutin ini presensinya. Saya masukin manual, masukin sendiri, dan itu silakan kalian isi dulu, dan nanti kalau sudah kalian isi silakan dinyalakan kameranya biar nanti bisa saya screenshot ya. Yuk yang udah isi presensinya, nanti jangan lupa untuk nyalain kameranya. Buat yang awal-awal aja, 10 menit pertama lah kalian nyalain. Nanti untuk berikutnya bisa kalian matikan. Oke, kalau dari ya, silakan lihat kamera masing-masing. Saya SS sekarang ya. Satu. Ya, untuk yang halaman kedua boleh. Kita nggak tahu yang halaman kedua siapa ya. Jadi silakan lihat kamera masing-masing. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Teman-teman, kalau kalian mau matikan nggak apa-apa. Saya share dulu. Kok cuma 50? Belum semua yang masuk ya? Bu, ada yang belum masuk, Bu. Dikasih tahu aja temennya. Jadi itu ntar presensinya sampai jam 11.15 ya. Jadi kasih tahu ke temennya untuk presensinya sampai jam 11.15. Kita mulai ya. Untuk hari ini kita itu akan membahas tentang asam dasar. Jadi dan kalian bisa lihatnya dari yang di judul, di namanya sih, nama filenya,
itu ada asam basa yang pertama, jadi nanti akan ada asam basa yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, terus nanti kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya. Kalau suara saya yang kedengaran karena ini saya lagi ngajar di prodi, jadi rame banget. Nanti kalau suaranya kurang keras bilang ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke asam basa. Ini udah kalian tahu dipelajari di kelas besar juga. Teori asam basa itu ada yang dari Arrhenius, Bronsted Lowry, sama Lewis. Kalau yang Arrhenius itu asam ada dalam air itu akan terionisasi dan menghasilkan H+. Asam berdasarkan Arrhenius. Sedangkan kalau basa, apabila terionisasi dalam air, nanti itu akan menghasilkan OH-. Dan kalau Bronsted Lowry, asam itu adalah senyawa yang mendonorkan H+ atau yang memberikan H+. Dan sedangkan kalau basa itu adalah penerima atau aseptor dari H+. Ingat ya, kalau asam itu ada pemberi H+, dan basa adalah aseptor atau penerima H+-nya. Dan nanti kalau Bronsted Lowry itu kita akan mengetahui adanya nama yang berpasangan, ada yang asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Dan kalau yang Lewis itu adalah asam penerima pasangan elektron bebas, itu akan menjadi asam. Sedangkan kalau basa itu adalah pendonornya atau yang pemberinya dari pasangan elektron bebas. Dan kalian tahu kan kalau yang dikatakan pasangan elektron bebas itu kalau elektronnya ada kurang dari 4 elektron. Yang disebut sebagai jumlahnya. Kalau berarti kalau ada 4 elektron berarti dia ada 2 PeB. Karena pasangan kan. Nah, di sini contohnya kalau yang Arrhenius itu misalnya ada H2SO4. H2SO4 itu kan jadinya 2H+ ditambah SO4 2-. Nah, 2H+-nya inilah yang dia menandakan dia sebagai asam. Dan kalau yang basa itu misalnya ada KOH. Jadi kan H+ ditambah OH-. Nah, OH-nya ini yang menandakan dia adalah basa. Kalau Bronsted Lowry contohnya adalah H3O+. Itu kan berarti menjadi H+ ditambahkan H2O. Jadi itu punya kelebihan H+. Jadi yang dia sebagai pendonornya kan. Dia sebagai pendonor, maka dia itu menjadi asam. Dan kalau yang Lewis, misalnya ada contoh NH3. NH3 itu kalau misalnya kita gambarkan di sini N berpasangan dengan H kan, ini ada 3. Sebenarnya kita tahu kalau masih ada elektron bebas dari N-nya. Elektron bebasnya itu ada 2. Jadi dia ada 1 pasang elektron bebas, ada 1 PeB, maka si NH3 ini karena punya PeB dan di bawah 4, maka dia akan menjadi basa. Tuh. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya, Bu. Boleh. Yang asam donor, yang asam ini, yang Bronsted Lowry ini yang jadi proton atau yang apa ya, Bu ya? Saya lupa, Bu. Bedanya di asam Bronsted dengan basa Bronsted ini. Kalau nggak salah asam ini jadi proton atau gimana, Bu? Saya lanjut, saya terangin di slide yang berikutnya. Ini masih yang awalan dulu, yang untuk konjugasinya masih nanti. Oh, oke, Bu. Ada lagi? Atau kita lanjut lagi?
Oke, nah di sini ada penjelasannya yang kayak tadi si Arrhenius, itu mana sih yang asam dan mana yang basa. Di sini yang Bronsted-Lowry. Nah, di sini kan tadi udah dikatakan bahwa asam itu adalah zat yang mampu memberikan proton. Jadi dia yang punya H berlebih. Ya, sedangkan kalau basa adalah zat yang mampu menerima proton. Ini Bronsted-Lowry ya. Nah, terus di sini kan kalian udah tahu ya kalau ada yang asam konjugasi dan juga basa konjugasi. Nah, apa itu Mbak? Asam konjugasi? Asam konjugasi itu adalah senyawa yang ketambahan H+. Sedangkan kalau basa konjugasi itu adalah senyawa yang kekurangan. Kekurangan atau bukan kekurangan? Senyawa yang kehilangan H+. Dan ingat, asam itu adalah yang memberikan proton. Proton ini atau H+. Sedangkan kalau basa itu adalah yang menerima proton. Ya, jadi kalau yang jadi kan nanti ada senyawa-senyawa yang kita sebut aja dia ini jadi si asam itu adalah nukleotida dan si basa itu reseptornya. Ya, harus kalian ingat. Kita masuk ke contoh soal aja. Ini basa konjugasi beda. Nah, di sini ada contoh soal. Dari CH3COO negatif ditambahkan HCN menjadi CH3COOH ditambah CN-. Yang menurut kalian yang mana? Mana yang asam, mana yang basa, ataupun yang asam basa konjugasi? Yang basa itu yang ini enggak sih Bu, CH3COO min. Terus? Basa, terus asamnya itu HCN bukan ada H-nya, asam. Terus yang konjugatnya itu aduh saya bingung loh Bu. CH3COH ya Bu ya? Atau lupa Bu, kayaknya antara dua itu Bu. Pokoknya ada H-nya itu berarti asamnya Bu, asam konjugat itu Bu. Oke. Ya, makasih ya Kevin. Jadi di sini yang pertama kali kita tentukan adalah mana yang asam dan mana yang basa. Kalau konjugasinya nanti. Jadi kita harus tahu kalau misalnya asam itu kan dia pendonor H. Jadi dia pasti harus ada H-nya di dalam senyawanya. Harus ada hidrogennya. Jadi karena dia di sini ada H, si HCN, makanya dia akan menjadi asam. Dan karakteristik lain, kalau untuk basa itu ada negatifnya biasanya. Atau kalian cari aja yang nggak ada hidrogennya. Tapi kan di sini ada hidrogennya Bu. Nah itu beda lagi. Jadi hidrogennya bisa dipisah sendirian. Kalau CH3 kan dia udah berikatan dengan C kan. Kayak HCN ini dia bisa berpisah. Dan tapi kalau di sini ada negatif, berarti dia itu adalah basa. Nah, kita udah tahu nih asam sama basanya. Terus berarti tinggal kita carikan asam konjugasi sama basa konjugasinya. Asam konjugasi yang tadi udah saya katakan adalah yang dia ketambahan H+-nya. Ketambahan H+. Yang mana berarti? Ketambahan H+ itu berarti kan si CH3COOH. Karena hanya dia ini berpindah ke sini. Jadi maka kita bisa sebut bahwa si CH3COOH ini akan menjadi basa konjugasi. Dan kalau yang asam konjugasi itu kan dia yang salah.
kebalik. Y yang asamnya. Mana sih? Basa, maaf. Ini si asam konjugasi. Berarti yang di sini adalah yang basa konjugasi. Ya, jadi ingat asam konjugasi itu dia ketambahan H+. Sedangkan kalau basa konjugasi ia jadi kekurangan H+. Ya. Terus kalau asam aja, dia punya H. Dan kalau basa, nggak ada H, ataupun ada negatifnya. Muatannya negatif. Gitu. Nah, jadi gini. Coba kita yang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada yang B, HCO3- sama HCO3- itu akan menjadi H2CO3 dan ditambahkan CO3 2-. Nah, ini yang mana? Mana yang asam, mana yang basa, mana yang asam konjugasi dan basa konjugasi. Kan dia sama persis tuh. Yang di sisi relatan atau sisi kirinya. Itu yang sebelah kirinya itu sama semua ya, Bu? Dia sama semua. Itu CO3- itu basa ya, Bu? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Soalnya itu bedanya apa, Bu? Sama semua kayaknya, Bu. Saya juga bingung, Bu. Jadi kalau yang sama kayak gini, dia kan ada hanya ada positif, ada negatifnya juga. Jadi dia itu bisa menjadi basa dan bisa juga menjadi asam. Dan dia ini dinamakan yang kalian tahu adalah amfoter. Dan kalau kita memilih kayak gini, kalian terserah mau milih yang mana. Di sini bisa menjadi asam. Dan di sini juga bisa menjadi basa. Itu. Nah, terus kalau misalnya dia menjadi asam, yang kiri, yang pertama ini menjadi asam, berarti kan dia harus mendonorkan hanya. Dia memberikan hanya ke HCO3-. Dan kalau misalnya H dari asam itu memberikan hanya ke basa, berarti dia akan berubah menjadi H2CO3 kan. Dia akan berubah menjadi H2CO3, berarti H2CO3 ini adalah apa? Basa atau asam konjugasi. Asam konjugasi, Bu. Iya, jadi si H2CO3-nya ini akan menjadi asam konjugasinya. Berarti dengan kata lain si CO3-2-nya itu menjadi basa konjugasi. Paham sampai sini? Izin bertanya, Bu, berarti kalau yang sebelah kiri tadi kedua zat itu sama, berarti itu pilih salah satu aja ya, Bu, yang menjadi baik asam atau basa gitu ya? Ya, jadi kalau sama tergantung kalian mau mana sih yang dibuat asam dan mana yang basa. Yang penting kalian harus benar asam konjugasi dan basa konjugasinya, karena itu yang akan berubah. Yang udah jelas mereka siapa yang menjadi asam konjugasi dan siapa yang menjadi basa konjugasi. Gitu. Kita coba lagi yang C.
Yang C mana yang asam dan mana yang basa, dan mana juga yang asam basa konjugasinya. Itu asamnya yang itu ya Bu ya, H2PO ya, kan ada H-nya tuh. Terus Berarti yang kanannya itu basa Bu, yang NH3-nya Bu. oke, terus asam basa konjugasinya mana? Biasanya HPU4 Bu. HPU4 itu yang basa. Kalau asam berarti basa konjugasi, terus kalau basa jadi asam konjugasi. Berarti NH4 plus itu asam Bu. Asam konjugasi, HPO4 domin itu basanya Bu, konjugasi. HPO4 domin basanya. Itu karena Biasanya sih kayak gitu Bu. Polanya sih Bu. Biasanya kalau asam ada HPO-nya itu biasanya itu jadi basa konjugasi bisa terjadi. biasanya. Jangan gitu ya. Jadi benar tadi si asam dan basanya udah benar penentuannya. Asamnya itu yang H2PO4. Kenapa? Karena dia ini hanya yang bisa dipisah. Sedangkan kalau NH3 itu yang udah saya kasih contoh di depan tadi, dia punya PEB dan dia juga lebih susah untuk dipisahkan. Nah, terus di sini berarti kan kita udah tahu nih, kalau H2PO4 itu adalah asam, berarti NH3-nya adalah basa. Jadi si H2 salah satu akan berpindah ke NH3. Berarti kan hanya ketambahan satu. Hanya ketambahan satu berarti akan menjadi NH4. NH4-nya berarti dia adalah si asam konjugasi. Gitu. Berarti yang kehilangan apa? Yang kehilangan berarti H2PO4-nya. Hanya hilang satu. Berarti dia si HPO4 negatif, ini harusnya negatif. HPO4 negatif, ini itu adalah si basa konjugasinya. Gitu. Ingat ya. Jadi kalian ingat mana sih H yang punya asam yang punya H, terus itu dikasih ke siapa? Nah, hasilnya si basanya itu akan menjadi apa? Nah, hasil basanya itu akan menjadi si asam konjugatif. Biar kalian ingat juga kalau si asam konjugatif itu adalah yang ketambahan 14, dan kalau basa konjugatif itu adalah yang kekurangan atau kehilangan hapusnya. Jadi yang D mana yang asam basa dan mana yang asam basa konjugatif. Kayak yang HClO atau yang CH3NH2 asam atau basanya? Asamnya itu HCl Bu. Asamnya HCl. Karena apa ya? Ada satu ion H plusnya itu Bu. Yang nanti didonorin ke asamnya HCl. Ya. Terus Basanya CH3NH2. ya itu Bu. Aduh. Terus asam basa konjugasinya yang mana? Asam konjugasinya itu apa namanya? CH3NH3 ya. Itu Bu ya. CH3. Dia nerima satu ion H plusnya itu Bu dari kiri itu Bu. Oke. Ya. Jadi si asamnya itu adalah si HClO karena dia ada hanya yang bisa dilepas sendirian. Jadi dia adalah asam, berarti otomatis yang satunya adalah basa. Terus hanya yang bisa dipisah
akan bergabung ke basa. Berarti dia akan berubah menjadi CH3NH3+. Berarti dia akan menjadi asam konjugat. Dan si basa konjugatnya itu adalah si ClO. Itu. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Izin bertanya, berarti asam itu yang donorin ya, Bu ya? Donorin H+-nya itu ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Paham. Asam itu donor. Donor dan yang punya H. Yang bisa dipisah. H yang bisa dipisah. Kalau misalnya udah H3 itu pasti sesat. Karena dia lebih banyak yang berikatan. Gak mungkin kita mengeluarkan hanya 3 kali. Jadi satu aja. Jadi carilah hanya yang satu aja yang bisa kita identifikasi dia sebagai asam. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kita lanjut ya. Jadi ini tadi amfoter. Amfoter adalah senyawa yang bisa berperan sebagai donor dan juga sebagai aseptor. Jadi dia bisa menjadi asam dan juga bisa menjadi basa. Karena tadi ada H+-nya dan juga ada negatifnya. Ini contoh-contohnya sih. Nanti bisa kalian lihat sendiri. Dan di sini untuk menerangkan aja kalau kayak gimana sih dia terionisasi sempurna dan bagaimanakah kalau mereka terionisasi sebagian. Kalau yang kuat, asam ataupun basa yang kuat, dia akan menjadi elektrolit kuat. Dan dia kalau misalnya terionisasi, dia akan terionisasi secara sempurna. Jadi dia akan terpisah secara keseluruhan. Jadi di sini akan jadi ada HCl. Kalau misalnya dia dicampurkan dengan air, dia akan terionisasi sempurna. Hanya itu akan berikatan dengan air, jadi H2O, dan Cl-nya itu akan terpisah sendirinya. Gitu secara sempurna. Jadi tidak akan ada beberapa jumlah si HCl-nya yang masih ada. Sedangkan kalau dia adalah yang asam basa yang lemah, dia tuh menjadi elektrolit lemah dan dia akan terionisasi sebagian kalau dicampurkan ke dalam air. Jadi yang terurai atau yang terionisasi yang terpisah hanya itu hanya sebagian, F-nya sebagian, masih ada HF secara keseluruhannya. Nih, kalau kalian lihat secara gambar ya. Nah, terus di sini ada tabel yang menunjukkan semakin kalau asam dia semakin tinggi asamnya, dia akan semakin kuat. Ini cuma listnya aja, dan ini kalau bahasa konjugasinya. Tuh. Dan ini kalau misalnya kita pakai apa namanya? Itulah yang nomor atom dan kemana-mana. Kalau misalnya dia ke kanan, dia itu akan keasamannya akan meningkat, dan semakin ke bawah dia itu juga akan semakin kuat. Jadi kalau misalnya dalam satu periode H ke X akan meningkat karena kenaikan kepolarannya. Dan kalau satu golongan itu kekuatan asam binarnya bertambah dan melemahnya ikatan HX. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Ini relatif asam okso, tingkat oksiditasnya atau tingkat teroksidasinya itu semakin ke kanan dia akan semakin tinggi, dan dia semakin ke atas itu semakin tinggi juga. Tuh. Dan kekuatan relatif dari asam organik, kalau suatu senyawa akan
memisahkan diri, dan kemampuan dari X itu adalah senyawa lain untuk mengikat atau menarik si elektron, memisahkan diri dari ion pusatnya atau atom pusatnya. Si C kan C-nya ini akan si C itu adalah si atom pusatnya, dan kalau misalnya senyawa X itu ditarik menjauh dari C, maka ikatan dari HO dan O ini akan semakin meningkat. Jadi kayak saling tarik menarik gitu. Kalau semakin ditarik kan yang lainnya juga semakin akan menahan. Jadi akan semakin kuat juga. Dan nanti hasilnya mereka senyawa yang ditinggalkan oleh senyawa X ini itu akan semakin menjadi lebih asam. Tuh. Nah, kemudian kita masuk ke konstanta hasil kali. Konstanta hasil ion kali konstanta hasil kali ion air. Nah, kenapa kita pakainya air? Karena air itu adalah senyawa atau larutan yang banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan, dan dia itu stabil. Dan dia juga sebagai dasarnya. Kalau misalnya dia tadi udah saya katakan dia konstan kan si air itu, maka rumus Kc-nya atau kesetimbangan pada saat konsentrasi pada tetapan konsentrasi pada saat setimbangan itu rumusnya kan produk dibagi sama reaktan. Produk sama reaktannya ini kan reaktan, dan ini juga produk. Jadi dia itu bolak-balik, dan bolak-baliknya ini itu dia juga disebut sebagai autoionisasi. Kenapa? Karena dia bisa langsung aja berubah sendiri, terurai sendiri apabila dia mencapai temperatur yang sudah diinginkan oleh si molekul tersebut. Autoionisasi. Nah, rumusnya Kc kan kayak gini, H+ dikali OH- dibagi H2O. Karena H2O-nya konstan, maka HCH2O itu sama dengan Kw, atau sama dengan konsentrasi H+ dikalikan konsentrasi OH-. Nah, kemudian konstanta hasil kali dari ion air itu adalah hasil kali antara konsentrasi molar ion H+ dan ion OH pada temperatur tertentu. Nah, terus kalau misalnya kita dalam suatu larutan, nggak tahu nih sebenarnya itu dia tuh asam atau basa, kita bisa melihat dari perhitungannya. Perhitungannya kita pakai dicek dari nilai Kw-nya. Nilai Kw-nya kalau misalnya air, atau kan larutannya di situ normalnya pelarutnya adalah air, maka kita pakai rumus ini. Dan kalau setelah dapatkan nilai Kw-nya sekian, 10 kali 10 pangkatnya 14, itu berarti kita tinggal bisa mengecek konsentrasi H+-nya apakah sama dengan konsentrasi OH- ataukah lebih kecil atau lebih besar. Kalau misalnya konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-, itu berarti larutannya akan bersifat netral. Sedangkan kalau misalnya nilai H+ atau konsentrasi H+-nya itu lebih besar, maka dia akan bersifat asam. Dan begitu sebaliknya, dia menjadi basa. Nah, terus sekarang kita cobain ke contoh soalnya. Di sini ada H3O+. H3O+ mempunyai larutan H3O+ mempunyai konsentrasi OH- sekian pada temperatur 25 derajat Celcius. Apakah larutannya bersifat netral, asam, atau basa? Jadi kita cek dulu. Kan di sini pada temperatur 25 derajat Celcius. Dan di sini langsung larutan, tidak diketahui apa pelarutnya. Berarti pelarutnya itu pasti adalah air.
Jadi kita bisa mencari rumusnya pakai KW, konsentrasi OH- dikali konsentrasi H+. KW-nya, KW air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Jadi di sini bisa dimasukin 1 dikali 10 pangkat min 14. Sama dengan konsentrasinya si OH-. Di sini ada 6,7 kali 10 min 2. Tinggal kita cari H+-nya. Berapa H+-nya? Ada yang bisa bantu cari nilai H+-nya? Tanggal 1,49 kali 2,4 10 ya Bu, itu Bu. Alvin. Masuk Bu. 10 pangkat min 13. 4 berapa? 1,49. Mm-mm. Ini komanya masih panjang sih, Bu. Kali 10 pangkat min berapa? 10 pangkat min 13. Min 13. Oke, segini aja. Berarti kan kita udah tahu nih 1,49 sama 6,7. Tapi mereka beda pangkat 10-nya. Yang OH- itu 10 pangkat min 2 dan yang H OH- 10 pangkat min 2 dan yang H+ itu 10 pangkat min 3. Berarti lebih besar mana? H+ atau OH-? OH min Bu. Iya. Benar ya. Jadi yang lebih besar adalah si OH-nya. Kalian harus ingat kalau misalnya negatif pangkatnya, angkanya semakin kecil berarti dia masanya atau nilainya itu akan semakin besar. Jadi kalau negatif itu berkebalikan. Jadi si larutan H3O+ itu adalah larutan basar. Tuh. Kalau tekanan parsial uap di udara Oke, besar ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjutin lagi. Izin bertanya Bu, Mm-mm. itu yang 1 kali 10 pangkat min 4-nya itu dari mana ya Bu? 1 dikali 10 pangkat min 14. Iya Bu, ya min 14 Bu, sorry Bu. Nggak kelihatan. Itu dia tetap. Ketetapan dari sananya Bu ya. Oh iya, oke Bu. Ketetapan untuk air ya. Hanya untuk air. Karena di sini kan ini larutan. Kalau larutan itu pasti suatu pelarut dengan suatu zat terlarut. Dan kalau tidak disebutkan apa pelarutnya, pasti pelarutnya adalah air. Dan air kalau pada temperatur 20 derajat Celcius nilai KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Di sini ada contoh soal. Konsentrasi ion H+, ion OH- pada larutan HCl dan konsentrasinya adalah 1,3. Di sini ada di sini temperaturnya juga 25 derajat Celcius ya. Kalau temperaturnya 25 derajat Celcius, kita tahu di sini adalah ada HCl. Berarti kalau HCl, kita langsung dapat konsentrasi dari H+-nya. Konsentrasi H+-nya adalah 1,3 molar. Jadi kalian tinggal pakai rumus yang tadi, KW sama dengan OH dikali H, gitu. Jadi kalian bisa dapat ion OH- nilainya berapa. Nah,
Terus di sini ada pH ya. Nah, kita masuk ke pH dulu. pH adalah ukuran keasaman suatu larutan. Suatu larutan ini kalian udah tahu ya kalau pH itu sebenarnya min log H+, dan pOH itu untuk larutan basah itu min log OH min. Dan kalau pH ditambahkan pOH totalnya adalah 14. Dan kalian kan udah tahu ya kalau larutan itu bisa dibagi asam basa kuat dan asam basa lemah. Nah, kalau asam basa kuat nanti konsentrasinya masing-masing H+ dan OH- itu ya udah konsentrasinya aja normal, tapi tergantung dari derajat ionisasinya si alfa ini. Tapi kalau yang asam basa lemah itu nanti rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasinya. Gitu. Jadi ini akarnya semuanya. Gitu. Ya. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ya di contoh soal ada 0,001 molar HCl. Berarti kan dia di sini ada 10 pangkat minus 3 molar. Berapa sih pH-nya? Ada yang tahu pH-nya berapa? 3, Bu. 3. Dari mana? Karena konsentrasi H+-nya kan Bu 10 pangkat min 3, sedangkan pH itu sama dengan min log H+. Min log dari 10 pangkat min 3 itu sama dengan 3. Bu. Iya. Jadi di sini ya, pH kan min log konsentrasi H+. Nah, berarti pH-nya di sini log dari 10 pangkat minus 3. Berarti log dari 10 pangkat minus 3. Minus 3 itu sendiri. Jadi pH-nya adalah 3. Makanya lebih enak kalau nanti kalian ubah konsentrasinya ini menjadi 10 pangkat berapa. Kalau minus 3 berarti dia pasti minus 3 juga. Dan kalau yang B itu nanti bisa kalian itu sendiri sama kayak ini. Nah, sedangkan kalau yang C ini kan 2,8 dikali 10 pangkat min 4 BaOH 2 kali. Dan di sini ada BaOH 2 kali, kita harus uraikan dulu. BaOH 2 kali itu adalah Ba2 plus dan ditambahkan 2 OH min. Ya kan? 2 OH min. Nah, berarti di sini kita pada konsentrasinya ini cuma 2,8 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Jadi kita harus kalikan dulu. Ini kan 2,8 dikali 10 pangkat minus 4. Menurut dengan MBS ya, mula-mula bereaksi dan setimbang, itu kan kita tinggal mengalihkan konstantanya. Jadi di sini 2 dikali 2,8 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya jadi 5,6 dikali 10 pangkat minus 4. Itu. Baru kita bisa mencari pOH-nya. pOH-nya itu berarti min log konsentrasi OH min. Konsentrasi OH min yang terakhir. Jadi min log konsentrasi 5,6 dikali 10 pangkat minus 4. Tuh. Jadi sebenarnya semuanya itu harus dijabarkan ya. Kan di sini ada HCl dan di sini KOH. Kalau HCl berarti kan dia H+ ditambahkan Cl-. Sedangkan kalau KOH itu K+ ditambahkan OH-. Karena dia konstantanya masing-masing adalah 1, makanya mereka tidak usah dijabarkan. Tapi kalau konstanta dari
OH-nya ataupun H-nya ada, itu harus dikalikan terlebih dahulu. Kayak ini. Karena di sini ada OH-nya, ada 2 ya. Itu. Dan karena di sini yang ditanyakan adalah pH, berarti tinggal kalian pakai rumusnya pH ditambah pOH adalah 14. Nanti kalau kalian udah dapet pOH, berarti bisa dapet pH sama dengan 14 dikurangi pOH-nya. Gitu. Nanti bisa kalian cari sendiri. Bisa baca Tuh. Dan ini untuk yang asam kuat ya, asam dan basa kuat. Jadi itu tergantung tinggal konstantanya, kayak yang alfa tadi. Nih, konsentrasinya tinggal alfa dikali R-nya. Alfanya itu adalah konstantanya atau derajat ionisasinya. Nanti ada lagi. Gitu. Dan ada yang bertanyakan dulu sebelum saya bahas yang asam sama basa lemah. Bu, izin bertanya Bu. Itu berarti yang AB itu asam semua ya Bu, sama C itu beda ya Bu sendiri. Biasa. Yang asam Bu. Asam itu yang AB itu ya Bu, A dan B itu, dan yang C itu basa ya Bu. Asam itu pH. Kalau pOH berarti dia basa. Iya dong Bu ya. Iya Bu, maaf Bu. Oke Bu. Ya, jadi yang ABC ini yang asam hanyalah si A aja. B sama C itu adalah basa karena dia OH. Di sini OH, sama di sini ada OH juga. Kemudian dia basa. Ada lagi mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, di sini kalau pakai yang lemah, itu kita pakai ada Ka-nya atau ada konstanta ionisasinya atau kekuatannya. Jadi kalau misalnya nilai Ka-nya itu semakin besar, maka kekuatan asam lemahnya itu semakin meningkat atau dia itu semakin lemah. Tuh. Nah, rumusnya atau perhitungannya kayak gimana? Perhitungannya kayak gini. Di sini diketahui ada asam asetat 0,05 60 gram dilarutkan dalam air untuk membuat larutan 50 ml. Hitunglah konsentrasi H+, CH3COO- dan juga CH3COOH pada kesetimbangan. Dan di sini ada nilai Ka-nya. Kalau ada nilai Ka-nya berarti itu pasti selalu asam lemah. Jadi yang pertama kita bisa mengetahui si konsentrasi dari CH3COOH. Kenapa? Karena kita tinggal bisa hitung pakai molaritas biasa. Jadi konsentrasi dari CH3COOH kita pakai molaritas, berarti kan gram per mr dikali 1000 per mili. MR yang sama setak berapa? Ada yang tahu? 60 Bu. Berapa? 60 Bu. Iya, 60. Jadi kita di sini udah diketahui ya 0,056-nya itu adalah masanya. Seribu, milinya berapa? Milinya adalah 50. Itu. Berarti tinggal kalian hitung berapa nilainya. Jadi kalau kalian udah dapat nilainya, di sini tinggal kalian bikin
Karena dia minta pada saat kesetimbangan, kita tinggal bikin MRS-nya atau MBS-nya mula-mula bereaksi dengan sisa. Kayak gimana? Di sini ada CH3COOH akan diuraikan menjadi H+ dan CH3COO-. Jadi di sini ada M, D, dan S. M-nya itu adalah dari yang misalnya kita sebutkan aja di sini A. Jadi nilai A nggak kelihatan. Nilai A itu terus kita kan disuruh cari di saat timbangan. Jadi seperti biasa karena tinggal kita asumsikan dia X. Kalau di reaktan itu adalah dikurangi, kalau di produk itu akan menjadi positif dan positif. Berarti si pada saat pertimbangan A itu menjadi A dikurangi X, pada saat pertimbangan H plus C itu adalah X, dan CH3COO-nya adalah X juga. Ini. Nah, terus kan di sini tuh kan X-nya kita tidak ketahui ya. Jadi kita ada bantuan. Bantuannya dari mana? Bantuannya dari KA. Nah, kita bisa pakai rumus KA sama dengan tadi konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Berarti konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+ dibagi konsentrasi CH3COOH. Berarti kan kita udah tahu ya, jadi pada saat setimbang H+ sama CH3COO kan X ya. Jadi X dikali X dan CH3COO-nya adalah A-X. Itu adalah nilai KA-nya. KA-nya bisa langsung kita sebutkan di sini. 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Nah, terus habis itu kan di sini lebih ribet ya. Kalau misalnya kita mau menghitung manual, tinggal pindah ruas dikali-kali, tapi ada cara yang lebih mudah, ada persyaratannya. Kalau konsentrasi awal dibagi dengan KA nilainya lebih besar atau sama dengan 400, maka nilai X yang ada di bawah itu bisa diabaikan. Jadi nilai X yang di bawah bisa diabaikan. Sedangkan kalau misalnya konsentrasi awal dibagi KA dia lebih besar dari 400, berarti dia tidak akan bisa diabaikan, harus dihitung. Jadi ini harus menghitung pakai rumus ABC. Kalian tahu kan rumus ABC yang plus minus akar kalau itu rumus persamaan kuadrat. Nah, jadi kalian nanti harus hitung dulu konsentrasi awal atau A. Konsentrasi awal adalah yang A ini ya. Konsentrasi awal itu dibagi sama KA nilainya berapa. Nah, terus nanti kalau kalian udah dapat nih nilai X-nya, jadi kan kalau misalnya ini bisa diabaikan, jadi nanti harus kalian hitung ya. Misal X-nya bisa diabaikan. Kenapa bisa diabaikan? Karena nilai X-nya itu kecil, jadi makanya bisa diabaikan berdasarkan kalau lebih dari 400. Jadi nanti 1,8 dikali 10 pangkat minus 5 dikali A sama dengan X kuadrat. Jadi kan X-nya itu tinggal kalian cari 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dikali A. Nah, terus kalian udah dapat X-nya. Setelah kalian dapat X-nya, kalian bisa mencari konsentrasi H+.
konsentrasi hapusnya dari mana? Konsentrasi hapusnya itu nanti kalian bisa pakai akar Ka dikali Ma. Ma-nya mana? Ma-nya itu adalah konsentrasi dari masing-masing si X, si H-nya atau si CH3COH-nya. Itu dapat dari X. Di konsentrasi H+ sama dengan akar kali Ka dikali X. Itu konsentrasi CH3COO-nya pun juga Ka dikali X. Karena dia nilainya sama-sama X. Jadi sudah diminta pada saat kesetimbangan. Tuh. Sampai sini paham kah? Karena di sini ditanyakan pH ya. Salah, di sini ditanyakan pH. Berarti tinggal pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti ini nggak usah dicari. Tuh. Paham kah? Yang mau ditanyakan? Itu ada aja berarti ya. Itu iya. Kalau nggak ada, lanjutkan ya. Jadi ini sama kayak yang tadi. Cuman di sini yang diketahui adalah Kb. Kalau Kb yang diketahui, berarti dia adalah basa. Kalau basa yang dicari adalah pH, berarti nanti kalian setelah mendapatkan nilai X-nya, kalian harus cari H+-nya. Habis dapat H+, kalian bisa dapat pH, baru nanti kalian kok H+ sih? Karena dia basa. Dia basa, berarti dia dapatnya adalah OH-. Kalau OH- berarti kalian nanti dapatnya POH. Setelah dapat POH, baru kalian bisa cari pH 14 dikurangi POH. Tuh. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke persen ionisasi. Persen ionisasi ini rumusnya adalah konsentrasi asam ionisasi pada saat kesetimbangan dibagi oleh konsentrasi awal asamnya. Nah, di sini contoh hitunglah persen ionisasi pada larutan 0,2 m asam monoprotik asetilsalisilat atau aspirin dengan nilai Ka-nya adalah 3 kali 10⁴. Nah, yang mana aspirinnya? Aspirinnya adalah yang kiri. Jadi konsentrasi larutan awal adalah 0,2. Kita langsung pakai aja M, B, sama S. M-nya berapa? M-nya kan 0,2. B-nya berapa? B-nya nggak tahu. Terus X kan? X-nya terus jadi pada saat setimbang dia adalah 0,2 kurangi X. Di sini X, di sini X. Jadi di sini tambah di sini X, di sini X. Nah, terus berarti di sini ada Ka. Ada Ka, kalian cari dulu apakah karena rumusnya Ka sama dengan X dikali X dibagi 0,2 min X kan. Nih, X 0,2 min X. Nah, terus habis itu kalian harus tahu dulu tadi Ka-nya apakah dia nilainya lebih dari 400 ataukah tidak. Jadi kalau sudah, kalian akan mendapatkan X-nya, nilai X-nya. Nah, setelah kalian mendapatkan X-nya, barulah kalian hitung persen ionisasinya adalah nilai X dibagi dengan konsentrasi yang awal, yaitu 0,2. Jangan lupa dikali 100%. Nanti persen ionisasinya akan kalian dapatkan. Itu.
kalau pakai persen berarti kalian kali 100%, tapi kalau nggak pakai berarti itu yang namanya derajat ionisasi. Gitu. Derajat ionisasi itu nilainya dari 0 sampai 1. Tapi rumusnya sama, jumlah yang bereaksi kalau ini adalah jumlah yang bereaksi dibagi jumlah mula-mula. Kalau yang persen ionisasi itu adalah pada saat setimbang. Ini ya, persen ionisasi itu adalah saat setimbang. Nah, terus habis itu di sini kan derajat ionisasi adalah jumlah yang bereaksi dibagi jumlah mula-mula. Kita masih juga harus pakai MBS. Di sini ada HC2H3O2 akan berubah menjadi H plus ditambah C2H3O2 min. Tuh. Jadi di sini MBS. Jadi dia awalnya adalah 0,1 molar, 0,1. Terus di saat dia bereaksi, dia berapa? Nah, di sini ada clue-nya. Clue-nya adalah dia punya Ka juga dan dia punya pH-nya sebesar 3. Dari pH sini kita akan tahu bahwa konsentrasi H plus-nya adalah 10 pangkat minus 3. Ya kan? Jadi dia pada saat bereaksi di pH 3 dia akan mendapatkan di sini bereaksinya 10 pangkat minus 3. Jadi pada saat setimbang dia adalah 0,1 dikurangi 10 pangkat minus 3. Terus sama, karena tinggal dikalikan dengan konstanta atau koefisiennya. Jadi nilai H plus pada saat bereaksi adalah 10 pangkat minus 3 dan C2H3O2 minnya juga 10 pangkat minus 3. Ini kan negatif, dikurangi, ditambah. Itu. Berarti kita udah dapat kan? Tinggal derajat ionisasinya adalah pada saat bereaksi H plusnya. Bukan, derajat ionisasi pada si HC2H3O2. Oh, kebalik. Salah. Salah penjelasannya. Kebalik. Jadi bukan gini. Wow. Saya ulangi ya. Jadi kan di sini ada H plus. H plusnya kan 10 pangkat minus 3. Dia itu pada saat setimbang 10 pangkat minus 3. Berarti kalau dia setimbangnya adalah 10 pangkat minus 3 dan dia adalah reaktan, produk, jadi dia tinggal naikkan. Tinggal naik menjadi 10 pangkat minus 3. Dan makanya tinggal dikalikan dengan koefisiennya. Jadi di sini 10 pangkat minus 3, di sini juga 10 pangkat minus 3. Maka pada saat setimbang dia 0,1 dikurangi 10 pangkat minus 3. Ini kurangi, tambah. Jadi untuk derajat ionisasi dari larutan HCO2, H3O2 dapat dari sini. Jadi 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 0,1. Jadi nilainya adalah 10 pangkat minus 2. Gitu. Kalau dicarikan yang persen ionisasinya, berarti tinggal kalian kali 100%, jadi nilainya adalah 1%. Kayak gitu, sampai sini yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, kuliah kita sampai sini aja dulu. Waktunya juga udah melebihi ya. Itu cuma lainnya contoh-contoh soal.
Nanti bisa kita lanjutkan di minggu depan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke. Tidak. Saya stop dulu share-nya. Itu terima kasih. Dimas. Aziz, kenapa? Maaf Bu, ini saya, Bu, tadi saya telat masuk pas di latihan 2 itu Bu, absennya sudah tertutup. Bagaimana Bu ya? Nggak apa-apa. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian lebih paham tentang asam basa yang pertama. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan saya keluar ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.